Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena pertama, Allah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Allah menyampaikan kepada kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tidak akan mungkin ada yang sanggup manusia menghitung-hitung akan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah membuat semua nikmat-nikmat yang Allah curahkan akan mampu kita berdayakan sebagai sarana untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Plus semua nikmat yang Allah curahkan, Allah akan tambahkan kepadanya siapapun orang-orang yang bersyukur sebagaimana janjinya yang apa Allah katakan di dalam kitab sucinya Al-Qur'an, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya, bukan jumlah tapi Allah tambah nikmatnya. Siapa yang ingkar, Allah akan cabut nikmat itu, plus akan diturunkan azab yang pedih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di akhir bulan Sya'ban ini menjadikan sebagai sarana kesyukuran kita kepada Allah, sebagai sarana kita ini memenuhi panggilan Allah untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan kesyukuran ini oleh Allah dibalas dengan ditambahkan nikmat yang tak terkira yang Allah curahkan, bukan saja di dunia tapi hingga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam di seluruh dunia saat ini genggap gembita menyambut datangnya tamu agung, yaitu Syahrul Ramadan. Kalau kita mencoba merenung, kita tanya kepada diri kita masing-masing atau kita tanya kepada yang lain yang menyambut Ramadan, ada yang bersih-bersih masjid, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang bersih-bersih tubuh dengan mandi ini dan itu. Mereka tujuannya adalah ingin bahwa ketika masuk Ramadan mereka betul-betul dalam kondisi yang bersih. Bagian daripada kegembiraan sebagaimana kita akan menyambut tamu yang agung, maka kemudian dipersiapkan dengan segalanya. Demikian pula kenapa Ramadan itu kita sambut? Maka kalau kita tanya, kenapa? Ada apa dengan Ramadan itu? Maka bagi orang-orang yang tidak punya pengetahuan, Ramadan itu tidak ada istimewanya sebagaimana bulan-bulan yang lain. Tapi bagi orang-orang yang memahami, bagi orang-orang yang yakin dengan keistimewaan Ramadan,
Dan Rasulullah menyampaikan informasi ini kepada kita. Idza jaa Ramadan, futihat abwabal jannah, wa ghuliqat abwaban nar, wa sufidat sayatin. Itu baru satu. Ketika datang bulan Ramadan, dibuka peluangnya surga, ditutupnya peluang neraka, dan dibelenggunya peluang-peluang setan untuk menggoda. Bagi siapa? Bagi orang yang memang dari awal sudah gembira menyambut datangnya Ramadan. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak memahami dan meyakini, maka Ramadan biasa-biasa saja. Di samping itu, Rasulullah menyampaikan bahwa Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul sedekah. Tadi panitia menyampaikan bahwa masjid ini berencana untuk lelang karpet. Ini peluang, sahabatku. Kenapa peluang? Oh, kalau buka Al-Quran surat 63 ayat ke-10, surat Al-Munafikun, ketika manusia mati, bahkan orang-orang yang sudah mati itu, mereka memohon kepada Allah agar bisa dihidupkan kembali. Dan manusia-manusia yang ketika didatangi oleh malaikat maut, mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Duhai Allah, tolong tangguhkan usiaku walaupun hanya 1 detik saja. Untuk apa? Apakah dia mau puasa? Apakah dia mau umroh, mau haji, mau sholat, atau berbuat baik yang lainnya? Oh enggak. Ternyata lebih spesifik Allah menyebutkan, menginformasikan kepada kita apa yang diminta orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang hendak menjelang kematian itu menghampiri sampai berdoa kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Yang diminta adalah fa'asaddaqo, supaya dia bisa bersedekah. Ini peluang jamaahku. 10 baris yang diperlukan oleh masjid ini supaya masjid ini nyaman, supaya masjid ini betul-betul membuat kita menjadi khusyuk. Ketika sujud bisa berlama-lama bermunajat kepada Allah, supaya kita bisa bercengkrama dengan Allah. Maka ini peluang. Apa keuntungannya ketika kita bersedekah? 1, di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bahkan di luar Ramadan saja 4 keuntungan besar ketika seseorang gemar bersedekah. Yang pertama, kata baginda Nabi, tazribu rizqo, Allah akan tambahkan rizki. Dari mana? Karena ketulusan kita bersedekah. Bahkan orang yang bersedekah tidak tulus pun Allah ganti. Cuman orang yang tidak tulus, gantinya tidak dia sadari. Kalau orang yang beriman, orang yang tulus, maka dia akan sadari Allah akan datangkan rizki yang memang bagi logika manusia min haitsu la yahtasib. Tazribu rizqo. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Memberikan 1 rupiah diganti oleh Allah 10 rupiah. Itu matematik. Surat Al-Baqarah 1 diganti 700 kali lipat. Meskipun kenyataannya bahkan unlimited, lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan. Maka ini peluang. Yang kedua, keuntungan kita sedekah, apalagi di bulan Ramadan, yaitu tanfa'ul bala bisedaqah. Maka itu akan tercegahnya berbagai macam persoalan hidup. Ini menjadi solusi. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil padahal memiliki kemampuan, kata baginda Nabi, orang bakhil itu ba'idun minal jannah, jauh dari kenikmatan, jauh dari surga, wa ba'id wa qaribun minan nar, dekat dengan masalah. Maka orang bakhil itu dibenci banyak orang, termasuk Allah. Maka kalau kita ingin jauh dari masalah, sedekah. Yang ketiga, dawu mardatukum bisodaqah, obati sakitmu dengan sedekah. Kalau hari ini
ada di antara jamaah yang punya sakit, sudah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh, maka katakan kepada Allah, katakan kepada panitia, Pak, tolong doakan kami kepada jamaah, kami punya masalah, punya sakit, tolong doakan. Maka insya Allah, karena dokter nggak bisa menyembuhkan, yang memiliki kesembuhan itu hanya Allah. Dokter hanya ikhtiar, obat hanya sebuah alat, dan sedekah pun sebagai alat. Dan sebab itulah sedekah supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keuntungan sedekah apa itu? Tutawilul umri bisodaqah, akan memanjangkan umurmu. Meskipun fisik kita sudah wafat, orang yang dermawan itu senantiasa akan disebut ceput walaupun fisiknya sudah tiada. Artinya dipanjangkan umurnya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang dermawan, karena orang dermawan itu kelak apalagi di bulan Ramadan itu akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang termulia di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun khutbah Jumat adalah wasiat takwa. Takwa ini adalah tujuan ibadah dari setiap ibadah yang dilakukan, termasuk ibadah siyam yang kelak akan kita lakukan kalau Allah takdirkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Kalau kita disampaikan, bersyukurlah kita kepada Allah. Dan ibadah yang ada di bulan Ramadan ada dua, yaitu siyam dan qiyam. Siyam di siang hari, qiyam di malam hari. Tapi itu tujuannya adalah takwa. Sedekah adalah sebagai sebuah perwujudan daripada takwa. Karena orang takwa itu bukan hanya kata-kata, tapi imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Sedekah ini adalah sesuatu perintah dari Allah yang memang itu sangat disukai oleh Allah, disukai oleh para malaikat, dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kelak, dan itu sedekah adalah bagian daripada amal soleh, dan amal soleh adalah salah satu syarat untuk kita kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat ke-18 ayat ke-110. Apa? Paman jaa, ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada dua, yaitu amalan sholihah. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi itu amal soleh, ya, fal ya'mal amalan sholiha. Maka sedekah adalah amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mewujudkan di bulan Ramadan ini supaya masjid ini menjadi jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita rendahkan diri kita, dan kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni diri kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai pada bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakan ibadah siam di siang hari dan qiyamnya di malam hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Palestin.
Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.